Selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru, staf karyawan dan yang kami banggakan, kami sayangi anak sekalian. Yang pertama kita harus menguji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kondisi seperti ini semua adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, pantas dan sangat luar biasa lah kita harus mengucapkan syukur itu, ya, dengan syukur menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan sekalian. Momen 10 November ini setiap tahun hadir di waktu kita setiap pergantian tahun itu pasti ada, dan kegiatan ini mungkin insya Allah akan rutin kita laksanakan. Bukan hanya doa saja yang kita panjatkan, tetapi keteladanan para pejuang itulah yang harus kita teladani. Mereka berjuang tidak memperhitungkan harta, tidak memperhitungkan nyawa. Mereka berjuang untuk generasi yang selanjutnya. Seperti kita ini, kita hanya tinggal menikmati saja dari perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu, momen yang kecil ini kita anggap kecil, ya, dibanding dengan korban para pahlawan. Kalian tetap harus semangat. Semangat, ya. Terima kasih atas sambutan dari para pahlawan yang telah gugur. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni dan amal baiknya diterima Allah Taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa ma tu'budu ma fi
Dadah. Jaya. Aku ganteng gak, Pak? Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan? Tukang sayur nama si Salim menjualnya ke jalan Lembang. Indonesia anti nekolim, para seniman turut berjuang. Pagar kawat, pagar berduri, cat basah jatuh di kabel. Kalau niat mencari istri, saya pilih yang pinter nyambel. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. La 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 la, mari bersukaria. 8 Maret 1942, militer Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Momen itu menandai berakhirnya penjajahan Belanda sekaligus dimulainya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat setempat, Jepang menyebarkan isu bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mengusir kolonial Barat. Mereka menyebarkan kampanye 3A, yaitu semboyan Nippon Cahaya Asia,
Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Semua pernyataan tersebut diterima dengan sukacita masyarakat Indonesia. Namun, perasaan optimis itu berubah menjadi pesimis dan bahkan kebencian karena tentara Jepang bertindak sangat kejam terhadap masyarakat. Jepang, sama Jepang rek. Serahkan hasil tani kalian kepada kami. Ampun Tuhan, ini hasil tani kami cuma sedikit. Iya Tuhan, jangan rampas hasil tani saya, rampas saja punya nih juga Tuhan. Ya Tuhan, hasil tani ku mek tinggi, rampas saja punya dia. Weamu, ayo weamu. Di sekarang sini. Artinya ku aja rame aja. Makanya terus di Google dong, sekarang tanya di aja. Sudah, jangan bertengkar. Ini Tuhan, ambil saja hasil tani saya. Silakan dimasak. Nanti kalau sudah matang, kasihlah ke saya ya Tuhan. Mana? Kamu ini memang nyambung ke masamu apa? Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, ditambah lagi kota Hiroshima dan Nagasaki lantak para bom atom oleh Amerika Serikat. Komando tentara Jepang segera mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945 dengan dibentuknya PPKI. Lapor Tuan. Kita dalam keadaan darurat. Satu tambah satu sama dengan dua. Kalau mau maju, yuk kita turun jalan. Ada burung di atas awan. Tunggu apa lagi Tuan? Satu Tuan. Begini saja, beri mereka kemerdekaan dan segera bentuk panitia persiapan kemerdekaan di Indonesia. Beli ikan di pasar bangsawan. Siap laksanakan Tuan. Iya, nasibnya awak dewe iki kapan iso merdeka teko penjajah ya. Assalamualaikum. Wan. Waalaikumsalam. Kamu Ren, ngapain ngelamun Wan? Kamu nanya, aku lagi ngapain? Aku kasih tahu ya. Aku kesal banget sama tentara Jepang. Dia semena-mena dan tidak punya hati nurani. Iya Wan, terus kita bisa apa? Wara-wara hari ini ternyata Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Mereka menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Merdeka! Wan, berarti kemerdekaan yang kita peroleh saat ini adalah hasil pemberian Jepang dong? Iya. Wah, pasti Jepang lagi atur strategi. Pura-pura baik rakyat, nyatanya dia merampas hasil tani rakyat. Iya Wan, kita harus waspada. Yuk kita kumpulkan masyarakat, mereka harus tahu tentang ini. Yuk. Jamu sehat, jamu nggak jelek, jamu biar ganteng. Sayurnya masih segar baru keluar dari freezer loh. Mugi-mugi Jepang menehi kemerdekaan ya. Iya Mbak Yun, yang merdeka ya sore paman orang-orang penjajah. Jepang datang dengan pasukannya. Waduh, gawat. Ayo kita maju, Bung. Merdeka atau mati? Ya merdeka lah. Teh, tak telepon dulu. Mau beli paketan. Halo Teh, bayarkan paketan Deku. Emangnya kamu beli apa Wan? Beli bambu runcing, barongan di tempatku, udah langka. Oh, kalau gitu ayo kita maju. Merdeka, maju. Dengan sikap semena-mena Jepang terhadap rakyat, terjadilah perlawanan oleh rakyat terhadap pasukan Jepang.
proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Yeay. Tunggu, pelurunya masih ada nih, tembak. Ayo kita ambil persenjataan mereka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera Sangsaka merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, situasi Indonesia belum stabil. Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di Surabaya pada 25 September 1945. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahan. Bisa-bisanya mereka mengibarkan benderanya di sini, sedangkan negara kita sudah merdeka. Kita harus berbuat sesuatu. Kita usir mereka dari negara kita. Tenang saudara-saudara, masalah ini akan saya rundingkan dengan pihak sekutu. Hai orang Indonesia, apa kabar? Ada yang bisa kami bantu? Saya datang ke sini tidak lain untuk memerintahkan turunkan bendera sekarang juga. Jika tidak, rakyat akan menyerbu tempat ini. Jadi sekali ada ya, saya tidak akan menurunkannya. Kami tidak akan tinggal diam. Siapkan Mbak. Pada tanggal 24 Oktober 1945, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani perjanjian yang diantaranya berisi tentang gencatan senjata. Pergerakan oleh kedua belah pihak Inggris dan Indonesia harus dihentikan. Keadaan berangsur-angsur mereda, akan tetapi Inggris telah melanggar perjanjian itu. Pergerakan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945.
Lapang Mayor Jenderal Erik dan Jenderal Malabi telah tewas. Wah, kurang ajar. Mereka belum tahu siapa kita. Apa perlu kita kasih tua dulu, Tuan? Yang tahu kasih tahu. Sudah. Siapkan pasukan kita. Besok kamu ikut saya. Ikut kemana, Tuan? Healing kah? Healing. Maafkan teman saya, Tuan. Kita. Ayo kita berangkat. Baik, Mayor Jenderal. Rakyat, dengarkan ultimatum saya. Wahai rakyat Surabaya, saya meringatkan kalian harus menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara kami. Jika tidak, kami akan menghunur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, serta semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selamatnya tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Saya sudah membaca sebaran dari Belanda, tetapi saya bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut nama kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Rakyat jelata yang ada di Indonesia, saudara-saudara wong-wong kampung Surabaya, are-are Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita semua datang kepada mereka. Itu dengan mengangkat tangan, mereka telah meminta supaya kita semua datang kepada mereka. Bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan saudara-saudara. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Pidato Bung Tomo telah membakar semangat para pejuang kemerdekaan dan perang pun terjadi.
bagaimana aku bisa membalas jasa-jasamu yang telah kau berikan untuk bumi pertiwi? Haruskah aku turun ke medan perang? Haruskah aku mandi berlumuran darah? Haruskah aku tertusuk pisau belati penjajah? Aku tak tahu cara untuk membalas jasa-jasamu. Engkau relakan nyawamu demi suatu kemerdekaan yang mungkin tak bisa kau raih dengan tanganmu sendiri. Pahlawanku, engkaulah bunga bangsa. Perlawanan arek-arek Surabaya terhadap tentara Inggris berlangsung Senin 3 Desember 1945. Langit Surabaya masih berwarna kelabu karena asap gedung-gedung terbakar. Bau mesiu tercium menyengat, mayat bergelimpangan dengan berlumuran darah. Di tengah kota yang porak-poranda, pasukan infanteri Inggris bergerak perlahan menduduki tempat-tempat strategis sejengkal demi sejengkal. Kendati kekuatan tempur para pejuang Indonesia sudah mundur ke wilayah-wilayah Surabaya, dan perlawanan terjadi di mana-mana, di Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ciranjang, dan Bandung, serta beberapa tempat di wilayah Sumatera. Sekitar 15.000 orang Indonesia meninggal akibat aksi militer Inggris. Dari pihak Inggris sendiri, diperkirakan 1.200 prajurit gugur dan ratusan lainnya hilang atau melakukan aksi pembelotan ke kubu lawan. Level Mayor, pasukan kita telah mampu memukul mundur pejuang Indonesia. Akan tetapi pasukan kita banyak yang gugur, Mayor. Apa yang dikatakan dia benar, Mayor. Jika kita terus-terusan tinggal di Indonesia, sama saja dengan bunuh diri. Perlawanan rakyat Indonesia sudah terjadi di mana-mana dan semakin meluas. Ya, perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa kita anggap sepele. Jalan keluarnya adalah kita harus kembali ke negara kita. Baik, Mayor Jenderal. Dalam catatan Inggris sendiri, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat pasca Perang Dunia II. Dalam surat kabar New York Times edisi 15 November 1945, para serdadu Inggris menjuluki The Battle of Surabaya sebagai inferno atau neraka di Timur Jaya. Mereka menganggap bahwa jika membiarkan tentara Inggris lebih lama di Indonesia adalah suatu tindakan bunuh diri. Konsol dari kami OSIS SMP Ilham Sidoarjo. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Merdeka! Oh
you.